Tamu kita berikutnya sungguh luar biasa. Dulu dia melamar untuk menjadi guru kemana-mana, tetapi hampir semua sekolah menolak. Mungkin karena fisiknya. Tetapi Anda jangan kaget apa yang dia lakukan sekarang. Mari kita sambut Miftahul Khoiriyah. Terima kasih, silakan duduk. Sepintas tentu orang bertanya-tanya apa yang salah dengan fisik Miftah ya. Tapi sebelum masuk ke situ, apakah betul Miftah juga seorang guru? Iya. Guru apa? Saya guru matematika. Di mana? Di SMP Islam Miftahul Khoir. Sudah berapa lama? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun? Nggih. Baik. Boleh tahu umur berapa sekarang? Saya 26. 26, masih muda sudah jadi guru ya. Pendidikan terakhir apa? S1. S1? Iya. Jurusan apa? Pendidikan matematika. Kita semua bertanya-tanya, siapa sebenarnya Miftah ini? Dan apa yang dia lakukan? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Ilmu adalah cahaya. Cahaya yang bersinar dalam diri seorang guru yang mengajar dengan hati. Baginya ilmu adalah ladang amal yang tidak akan pernah habis. Berbagi ilmu adalah tekad kuatnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dialah Miftahul Khoiriyah, perempuan yang mengajar tanpa lelah dan tidak menuntut rupiah. Kehilangan satu kaki dan kerap ditolak saat mencari pekerjaan, justru membuatnya nekat mendirikan sekolah Islam gratis tingkat SMP di kampung halamannya di Desa Beloh, Mojokerto, Jawa Timur. SMP Islam Miftahul Khoir adalah wujud kesetiaan perempuan 26 tahun ini terhadap pendidikan. Baru 2014 yang lalu, Miftah bersama sang suami menyulap rawa menjadi gedung sekolah. Dengan dukungan penuh dari suami, Jitendra, Miftah kini mendedikasikan hidupnya untuk mendidik anak-anak yatim dan kurang mampu. Jika di pagi hari, Miftah mengajar di kelas dengan anak-anak berseragam, maka di sore hari Miftah mengajar anak-anak untuk mengaji. Baginya menyampaikan ilmu bermanfaat adalah wajib hukumnya. Kini Miftah sedang menikmati cita-citanya menjadi seorang guru. Tanpa pamrih, ia akan terus mendermakan ilmunya. Miftah berharap setiap anak Indonesia dapat menikmati bangku sekolah dan pendidikan yang layak, karena merekalah yang akan meneruskan bangsa ini. Ya. Jadi waktu lahir Miftah punya 2 kaki. Iya. Lalu kenapa kaki yang satu harus diamputasi? Kecelakaan waktu berangkat sekolah di Man dulu, Man Mojokerto. Apa yang terjadi? Menghindari orang jualan kerupuk itu loh, yang ada rombongnya besar. Hindarin orang jualan itu, terus jatuh ada mobil tronton. Kaki saya terlindas. Dan dokter bilang tidak bisa diselamatkan kakinya. Iya, yang daging sama pembuluh darahnya sudah rusak. Yang rusak itu 95%, yang 5% bagus. Jadi nggak bisa diselamatkan lagi, harus diamputasi. Jadi harus diamputasi. Sebatas? 10 cm di bawah lutut. Boleh lihat? Bisa. Oh, sebatas lutut. Iya, 10 cm di bawah lutut. 10 cm di bawah lutut. Ya. Oke. Kaki Miftah harus diamputasi itu umur berapa? 16 tahun. 16 tahun, masih Iya. muda ya? Iya, SMA kelas 3. Sebagai remaja umur 16 tahun, bagaimana situasi dan kondisi Miftah ketika harus kehilangan kaki? Awal-awalnya biasa saja, enggak apa-apa. Awal-awalnya? Iya. Sesudah itu? Sesudah itu sudah keluar dari rumah sakit itu, mulai merasakan takut gimana ya nanti masa depan saya, gimana nanti orang tua saya gitu. Saya nanti takutnya nggak bisa bantu orang tua gitu, Pak. Jadi banyak pikiran waktu itu ya? Nah, momen untuk bangkit itu kapan? Momen untuk bangkit itu waktu saya kan sering ngelamar-ngelamar pekerjaan di sekolah-sekolah. Ini sesudah tamat SMA atau kuliah? Sedang kuliah.
Oh, sedang kuliah Iya. ngelamar. Iya. Terus? Sampai sedang kuliah ngelamar, sampai lulus kuliah juga masih ngelamar, tapi tetap belum diterima oleh sekolah-sekolah lain. Kan karena dulu saya itu pakai tongkat. Oh, dulu pakai tongkat, iya, jadi pakai kelihatan tongkat sekali satu, ya. iya. Mungkin Terus? karena itu jadi pertimbangan apa untuk sekolahnya untuk menerima saya atau tidak. Kenapa itu menjadi momen di mana Miftah bangkit? Iya, akhirnya saat itu saya ketemu dengan apa suami saya, diajak ke rumah temannya suami saya, dibilangin begini, sampean timbangannya daripada gitu ya, daripada riwa-riwi kesana kemari lamar pekerjaan tidak diterima-terima, bagaimana kalau bikin sekolah saja seperti Tunggu itu. dulu, ini sesudah menikah atau waktu belum menikah? Sesudah menikah. Setelah menikah baru suami mengusulkan daripada Iya. wira-wiri Iya, lebih baik. membuat sekolah sendiri saja. Kok nekat ya? Iya, padahal nggak punya biaya apa-apa. Modal nekat aja itu Iya, ya? bismillah aja pokoknya. Bismillah aja. Iya. Nah, sebelum sampai nekat bikin sekolah sendiri ya, Iya. saya ingin tahu dulu bagaimana situasi dan kondisi Miftah ketika sekolah dan kuliah. Seberapa beratnya tantangan yang dihadapi tanpa kaki? Sama kaki. Alhamdulillah waktu kuliah, waktu sekolah itu selalu menemukan teman-teman yang baik dengan saya. Mereka itu selalu sayang sama saya. Jadi saya nggak pernah ketemu dengan teman-teman yang selalu memandang saya dengan sebelah mata, itu enggak. Saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama saya. Itu yang bikin saya semangat. Oke, kita berikan aplaus dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada Pak Arif Rahman ya, praktisi pendidikan, tokoh yang selalu memberikan pandangan-pandangan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia dan juga pembela guru-guru. Nah, Pak Arif, pertama tentu terima kasih Anda sudah mau hadir. Saya ingin tahu tanggapan Anda setelah mendengar kisah 3 guru tamu kita hari ini. Kita harus bersyukur Indonesia mempunyai guru-guru yang sangat tangguh seperti yang kita lihat tadi, Mas Untung, Mbak Dinka dan Miftah Ful ya. Ini menjawab semua yang sudah memang tertuliskan di dalam tekad kemerdekaan kita bahwa setiap bangsa Indonesia mempunyai hak untuk pendidikan. Ini tidak dikatakan semua, tapi setiap. Setiap itu artinya setiap orang perlu memiliki pendidikan. Dan malam hari ini terjawab dengan sangat baik bahwa pendidikan itu sangat penting. Di dunia sekarang dikenal adanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu pendidikan yang tidak melakukan diskriminasi untuk guru maupun untuk murid-murid. Ada beberapa kesamaan di antara 3 ini yang saya pikir harus diserap oleh semua guru dan pendidik di Indonesia. Yang pertama yang saya lihat, mereka bukan pengajar, mereka adalah pendidik. Ya. Mendidik itu berbeda dengan mengajar. Mendidik itu harus dari hati. Itu sebabnya anak-anak tidak bisa tidak melihat adanya tembok pemisah antara gurunya dan mereka. Saya lihat sendiri dari tayangan-tayangan tadi. Yang kedua, yang saya melihat pada diri mereka, ini adalah guru yang terpanggil. Bukan guru yang cari kerja, tetapi guru yang bertekad ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk guru-guru di seluruh dunia dan pendidik di seluruh Indonesia, harus tahu mengapa sih kita mendidik ini. Tidak mungkin mendidik itu karena ingin mencari-cari popularitas atau mungkin rezeki, ya jugalah. Tetapi yang saya tangkap dari energi atau dari kekuatan yang ada pada diri mereka,
Mereka ingin memaknai hidup mereka untuk bermakna bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu menjadi manusia yang bermakna. Ini yang sangat penting. Ya. Saya tiba-tiba punya terinspirasi. Saya ingin mengajak semua yang ada di sini memekikkan 5T. Tangguh, Tangguh, tanggap, tanggap, teliti, tuntas, tanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Arif Rahman udah memberikan pencerahan, semangat buat kita semua yang hadir di sini maupun penonton yang ada di rumah. Dan yang tetap menjadi pertanyaan, bagaimana anak tukang batu bata dan petani dengan segala keterbatasan bisa mendirikan sekolah seperti yang kita lihat tadi. Ikuti terus Ki Candy. Miftah, menarik ya, waktu masih kuliah saja sudah melamar ingin jadi guru. Iya. Kenapa ingin jadi guru? Dari kecil memang kepingin jadi guru. Terus salah satu amal yang nggak mungkin lepas sampai hari akhirat kan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Itu saya kepinginnya itu. Setelah melamar jadi guru, Iya. ya tadi Pak Arif Rahman bilang harusnya tidak ada diskriminasi, tapi faktanya kan di lapangan atau dalam kehidupan nyata masih banyak lah ya orang melihat apakah seorang guru ini secara fisik sempurna atau tidak dan lain-lain. Tapi intinya kan Anda ditolak di mana-mana. Nah, kenapa sampai nekat berpikir bersama suami tentu ingin mendirikan sekolah sendiri? Emang waktu itu yang terbayang uangnya dari mana? Yang kita dapat uangnya itu sebenarnya memang kita nggak punya uang sama sekali untuk mendirikan sekolah. Kan mendirikan sekolah juga nggak butuh uang yang banyak juga Pak ya. Tapi alhamdulillah waktu kita membuat akte notaris itu ada saja yang membantu. Selalu ada saja yang membantu Pak. Kemudian waktu kita membutuhkan dana untuk membeli seragam anak-anak, membeli bukunya anak-anak, ada lagi donatur-donatur yang mau Tunggu, menyambut. sebelum seragam dan buku-buku atau kebutuhan sekolah, membangun sekolahnya itu dari mana? Beli tanahnya dari mana uangnya? Terus membangun, menurut saya ini hebat sekali nih, bertingkat lagi. Iya. Dari mana uangnya? Kalau tanahnya sendiri itu wakaf dari kedua orang tua saya. Orang tua setuju, tanahnya dipakai untuk Alhamdulillah. pendidikan. Lalu untuk membangunnya dari mana? Membangunnya itu dari donatur dan dari Kemendikbud Pak. Ada bantuan dari Kemendikbud. Ada bantuan. Iya. Nah, saya dengar waktu pertama kali membangun sekolah ini, masyarakat di sekitar agak ragu dan bahkan mencibir ya. Iya. Nggak percaya ya. Iya, karena kami kan dari keluarga yang kurang mampu gitu Pak. Mungkin jadi dipandang sebelah mata. Ini sekolah tingkat apa? SMP Pak. Kenapa SMP? Karena di sekitar kami sudah ada SD-nya sudah dekat, SMK-nya juga sudah dekat. Yang lumayan jauh ada SMP. Jadi kita memutuskan untuk membuat SMP. Muridnya ini dari kalangan mana? Anak-anaknya siapa ini yang sekolah di situ? Dari desa sekitar, juga dari desa sendiri. Kebanyakan sih dari orang-orang yang kurang mampu, juga anak-anak yatim. Mereka bayar atau tidak? Gratis, sama sekali gratis, nggak bayar. Gratis? Iya. Membangun oke, banyak donatur, tapi operasional sehari-hari kan membutuhkan banyak biaya. Kok bisa gratis? Dari mana uang? Dari bos Pak, kan ada dana bos. Oh, ada dana Iya, bos. Dan alhamdulillah itu ada dana membantu bos. sekali Iya, ya. sangat membantu itu Pak, untuk operasional sehari-hari. Sekarang ada berapa murid? 40, baru 40. 40. Berapa guru? 13 lebih, 15. Nah, tadi nyebut-nyebut suami yang juga ikut mendorong Oh iya, ya. suami saya Nah, ini itu. suami ada di sini ya. Namanya Jitendra, suami. Iya, kita beri. Tunggu dulu. Ini menarik karena ketika suami melamar, Miftah dalam kondisi sudah tidak punya kaki. Iya, sudah tidak punya kaki. Nah, sekarang kita dengar langsung. Mas Jitendra, waktu Anda tahu calon istri ini tidak punya kaki, kenapa dilanjutkan untuk melamar? Untuk saya, karena beliau teman rekan sekolah SMP, terus kemudian saya kenal kepribadian beliau juga baik menurut saya, terus
Ketika mendengar kabar bahwa beliau mengalami kecelakaan, kemudian diamputasi, saya sempat tidak bisa makan 7 hari 7 malam. Bingung. Tunggu. Nggak bisa makan 7 hari 7 malam, itu sesudah menyatakan cinta atau belum? Belum. Ketika tahu bahwa orang yang saya cintai mengalami, Padahal belum pernah menyatakan cinta. belum pernah. Jadi ini baru dalam hati saja nih. Iya. Sudah tidak bisa makan 7 hari 7 malam. Oke, terus apa yang terjadi berikutnya? Saya silaturahmi dengan beberapa motivasi untuk saya ajak meneruskan hidup. Karena hidup tidak hanya satu kali di dunia ini. Karena hidup kita juga akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi untuk hubungan saya hanya sebatas kita terus melanjutkan hidup. Tunggu Itu. dulu, Anda menikah karena kasihan atau karena cinta? Yang pertama mendasari saya karena saya mengagumi beliau ketika masih SMP, jadi belum berani menyatakan cinta karena masih sekolah. Terus kemudian setelah lulus dalam keadaan beliau cacat, itu menjadi tantangan terberat saya dan harus saya hadapi. Dan alhamdulillah sekarang terwujud jadi suami istri. Miftah, yang saya dengar calon mertua dulu kurang setuju ya? Iya. Punya mantu, maaf, cacat. Iya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Malah saat ini ketika dilihat itu malah sayang cucunya dan menantunya daripada anaknya. Wah. Jadi sekarang mertua sayang sama Miftah. sekali. Iya. Baik, Anda sendiri bahagia nggak? Atau merasa bahwa pilihan Anda tepat? Untuk yang saya jalani, karena kehidupan ini masih panjang, saya terus menyatakan beri kesempatan saya untuk menjadi teman hidup yang layak dan bisa menjadikan sebuah teman sehidup semati ketika dunia dan akhirat. Itu yang saya inginkan. Miftah, terima kasih ya. Sudah memberikan semangat bagi kami semua. Sama-sama. Terutama tentu saja bagi mereka yang juga mungkin punya pengalaman yang sama seperti Miftah. Bahwa hidup ini tidak selesai setelah kita mengalami cobaan dalam hidup. Iya. Tapi justru sebaliknya harus bangkit dan membantu orang lain. iya. Terima kasih. Baik. Seperti biasa, saya ingin membagikan buku yang saya yakini bisa menginspirasi kita semua, buku yang cocok untuk membangkitkan semangat kita. Penulisnya adalah Sumardianta dan buku yang dia karang berjudul Habis Galau Terbitlah Move On. Dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di studio. Dan sebelum kita tutup, dari Kick Andy Foundation akan memberikan apresiasi untuk itu. Pak Guru Untung mohon naik kembali ke podium, juga Dinka silakan ke atas panggung. Baik, lurus saja, tidak ada hambatan. Baik, saya mengundang Ketua Kick Andy Foundation, Ali Sadikin, untuk memberikan apresiasi berupa paket buku untuk sekolah masing-masing, ya. Untuk Miftah dulu, silakan nanti dibagikan bukunya. Dan untuk Dinka, buku Braille, ya. Kebetulan Kick Andy juga punya gerakan Books for the Blind. Dan untuk Pak Untung berupa buku juga. Iya. Bisa. Iya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik. Belum selesai.
karena masih ada apresiasi lagi dari Astra Life. Untuk itu kami mohon Pak Audi Wiranata, Vice President Director dari PT Astra Afifa Life untuk naik ke atas memberikan langsung apresiasi buat guru. Terima kasih ya Pak Audi. Apresiasi dari Astra Life untuk guru-guru hebat senilai 15 juta untuk masing-masing guru. Baik, untuk Dinka dan untuk Pak Guru Untung. Terima kasih. Mungkin ada harapan dari Pak Audi untuk guru-guru yang hebat ini, apa harapan Anda? Terus melakukan yang terbaik, and do your best and let God do the rest. Iya. Lakukan terbaik ya, biarkan nanti Tuhan yang mengatur selebihnya. Baik, terima kasih Pak Audi, terima kasih Pak Guru Untung, terima kasih Ibu Guru Dinka, terima kasih Ibu Guru Miftah. Dan sebelum meninggalkan acara ini, supaya penonton juga bahagia, maka Astra Life ingin memberikan goodie bag untuk seluruh penonton yang ada di acara ini. Apa isinya? Pertama berupa notebook dari Astra Life. Dan juga tumbler yang indah untuk Anda semua. Baik, sekali lagi terima kasih dan mari kita berikan aplaus yang meriah untuk guru-guru yang hebat.